Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, selamat bertemu lagi. Pada hari ini ada dua peristiwa yang patut kita kenangkan dalam sejarah gereja. Yang pertama, perayaan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja yang sungguh berjasa dalam gereja. Dia masa kepausan tahun 440 sampai dengan 461. Kemudian hari ini kita juga merayakan 10 November, Hari Pahlawan untuk bangsa Indonesia. Jadi kita di gereja ada pahlawan Paus Leo Agung, dan pahlawan adalah sungguh rahmat bagi sebuah komunitas. Adapun renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Marilah kita mendengarkan secara bersama-sama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, di dalam renungan pada hari ini dari Injil tadi, saya ingin mengakhiri dengan meletakkan dalam refleksi gereja sinodal atau berjalan bersama. Injil hari ini menyampaikan 3 aspek yang harus hadir di dalam sebuah komunitas persekutuan kehidupan orang Kristen, baik dalam keluarga, baik dalam kelompok-kelompok kategorial maupun kelompok-kelompok teritorial pastoral seperti stasi, lingkungan, paroki, keuskupan, bahkan tingkat universal gereja Katolik di seluruh dunia. 3 aspek ini adalah yang pertama, yaitu jangan menjadi batu sandungan. Sebuah komunitas akan mendapatkan racun yang menimbulkan perpecahan atau sumber benih datangnya dosa apabila ada orang yang melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum Tuhan dan juga yang sungguh melawan cinta kasih kepada sesama. Dengan demikian ia menjadi penghalang bagi orang yang lemah, bagi orang yang rapuh untuk bertumbuh dalam iman, harap dan kasih karena perbuatannya. Tuhan kita Yesus Kristus bahkan mengatakan orang semacam ini seharusnya tidak hadir dalam sebuah komunitas karena dia merusak apa yang baik, apa yang kudus, apa yang indah, apa yang benar yang ditaburkan dalam pengajaran dan yang dicoba dihayati oleh para anggotanya. Sahabat-sahabat rohani terkasih, saya pernah menegur seorang pimpinan di sebuah kawasan di mana mayoritas adalah Katolik. Dia adalah orang pemerintahan, tetapi dia sering bermain judi di sebuah tempat perjudian dengan anak-anak muda. Dengan demikian dia telah menjadi batu sandungan. Saya berkata, "Pak, Bapak telah menjadi batu sandungan.
Bapak sebagai seorang kepala dinas, tetapi Bapak punya sikap seperti itu. Apa yang dia katakan sebagai seorang yang terbaptis, itu adalah urusanku. Nah, itu adalah urusanku. Sesuatu pembelaan yang benar dan tepat. Bahwa itu adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan yang menjadi urusan pribadinya itu meracuni pihak lain. Apalagi generasi muda. Apalagi anak-anak yang sedang bertumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah pengampunan tanpa batas. Bahkan sehari ia datang kepada engkau 7 kali untuk menyesal atas 7 kali perbuatan yang sungguh melukaimu. Engkau harus mengampuni. Komunitas Kristiani tidak hanya menuntut agar orang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi menuntut yaitu pengampunan tanpa batas. Oleh karena itu, sahabat-sahabat rohani, setelah mendengar apa yang menjadi syarat bagi pertumbuhan iman, harap, dan kasih dalam sebuah komunitas Kristiani, para murid langsung bereaksi, impossible, tidak mungkin kami dapat melakukan itu. Maka mereka meminta, tambahkanlah iman kami, agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Tambahkanlah kemampuan kami untuk memaafkan, sehingga mampu memaafkan mereka yang bersalah kepada kami. Sahabat-sahabat rohani, untuk mampu menjadi pribadi sebagai role model teladan di dalam sikap dan tindakan untuk memelihara komunitas Kristiani bertumbuh dalam iman, harap, dan kasih, untuk memiliki sikap pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita dalam kehidupan keluarga kecil, keluarga inti, di dalam kehidupan keluarga besar, di tempat kerja, di dalam lingkungan pergaulan Kristiani, dan bahkan kehidupan sosial secara umum ternyata tidak mampu diandalkan dengan menggunakan kekuatan kepribadian kita, kekuatan psikologis kita, kekuatan alamiah kita, kekuatan sosial kita, tetapi didasarkan pada iman yang dalam akan Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah memberikan sesuatu sikap sehingga dia menjadi batu sandungan bagi orang lain di dalam pemberitaan untuk menghayati cinta kasih dan hidup dalam pengharapan. Yesus memberikan teladan pengampunan, sehingga dua hal ini kita mohon dari Tuhan kita Yesus Kristus agar anugerah ilahi ini hadir di dalam diri kita. Inilah permohonan kita, inilah sembah kita, inilah sujud kita, agar diberi kemampuan memaafkan, agar diberi kemampuan menjadi role model di dalam kehidupan setiap hari berdasarkan teladan dia. Maka terjadi yaitu transformasi di dalam diri kita, kepribadian kita yang berdampak pada kehidupan sosial, akhirnya membuat komunitas Kristiani hidup subur dan berkembang dalam ziarah pengharapan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.